21 waktu Indonesia Barat, saya sedang berada di Jalan Irian nomor 1 Kabanjahe. Udah 1,5 triliun, coba kalau nggak ada kebakaran, itu bisa dipakai banyak sekali infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Jadi tahun ini Pak, udah habis berapa Pak kita Pak? Dari rencana kita menganggarkan 385 miliar, sekarang udah habis. Jadi sudah hampir mendekati 500 miliar dan kita akan mengajukan lagi ke DPR 750 miliar untuk tambahan. Apalagi jadi kalau kita melihat 7,5 atau menjadi 7,5 dari 385? tambah 7,5. Berarti lebih besar daripada anggaran tahun lalu dong Pak kalau sampai kalau terpakai melihat semua. luas yang terbakar lebih luas ini dan kemungkinan lebih panjang karena El Nino ini diperkirakan kan sampai dengan akhir November. Saya ingin tahu deh seberapa besar dampaknya El Nino terhadap lama dan luasnya kebakaran. Katakanlah misalnya begini, gara-gara El Nino yang harusnya padam dalam 5 hari menjadi 2 kali lipat. Yeah. Atau gara-gara El Nino, gara-gara luasnya 100 menjadi 200. Seperti apa Pak gambarannya? Kalau pola normal kebakaran hutan di Indonesia, pola hotspotnya, itu di Sumatera lamanya 5 bulan. Dari pertengahan Juni sampai dengan akhir Oktober. Di Kalimantan 4 bulan. Dari Juli sampai dengan Oktober. Nah, sekarang dengan ada El Nino, perkiraan musim kemarau akan berakhir akhir November. Otomatis nambah sebulan, 6 bulan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, apalagi puncaknya nanti bisa November. Jadi musim kemarau ini akan lebih panjang. Jadi ini bukan puncak, belum puncak? Belum. Nanti terutama di selatan ekuator. Jadi puncak-puncak hotspot itu kalau normal memang September. Tapi dengan adanya El Nino ini maka September, Oktober, kemudian November itu puncak-puncaknya. Makanya kalau kita melihat prediksi yang disampaikan oleh BMKG memang sebelah selatan ekuator, Sumatera, Kalimantan, termasuk Jawa itu warnanya merah semua dan mudah sekali dibakar. Makanya kalau kita membakar itu hanya modalnya ban bekas dipotong segini aja, kasih solar, lempar, tinggal udah bakar kemana-mana. Itu yang disebut sebagai gratis kan untuk membakar lahan kan Pak, bentuk land clearing? Ya namanya pembakaran bukan kebakaran. Pembakaran, betul pembakaran. Mas Razak, kita kan kemarin sudah bicara juga ya, dan ini kita bicara karena serius sekali belum puncaknya kita masih harus menghadapi Oktober November yang krusial. Ada melihat soal penanganan yang dilakukan pemerintah sudah ada upaya serius, sanksi administratif, penegakan hukum, pidana, perdata, apa yang Anda ingin kita semua lebih aware, lebih waspada? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang waktu kami diskusi yang lalu itu kan bahwa di samping biayanya murah, ternyata itu dengan adanya pembakaran hutan itu subur gitu tanahnya, subur. Kalau dibakar itu lebih subur. Gitu. Tapi ini terlepas dari ini kan dihilir gitu kan penindakan. Kita belum berbicara yang di hulu gitu kan. Bagaimana langkah-langkah pemerintah yang di hulu? Kalau kemarin kan kami mengusulkan Satgas. Ini udah dibentuk Satgas. Bahkan yang bertanggung jawab Presiden, ketua hariannya Menteri Kehutanan. Tapi ketua hariannya nggak pernah muncul. Yang muncul adalah TNI. Gitu sebagai yang ini muncul nih direkturnya. Bukan, artinya di lapangan itu yang muncul gitu kan. Nah, terlepas dari itu kan ini kan penindakan. Sekarang yang di hulu. Yang di hulu bagaimana langkah-langkah yang di hulu? Nah, kalau menurut kami usulan adalah sebenarnya kan mudah bahwa yang terjadi di kebakaran hutan itu adalah umumnya itu corporate, yaitu hutan tanaman industri dan perkebunan. Tapi menurut data kami dari himpunan data itu banyakkan HTI gitu. Nah, langkah di hulu bagaimana? Nah, pemerintah dalam hal ini harusnya melakukan pendekatan manajemen by kompartemen. Artinya bahwa manajemen modern kehutanan, tanaman industri maupun perkebunan itu harus petak. Itu petak itu kan bisa 20 sampai 50 hektar. Itu udah ada aturannya di kehutanan. Tapi masalahnya dalam segi perencanaan dan sampai pemeliharaan, kemudian penanaman sampai pemanenan itu belum dilakukan. Nah, manajemen baik kompartemen inilah yang dulu kami itu pernah studi banding, kami pernah istilahnya melakukan di New Zealand, itu bagus karena apa? Pengawasannya juga bagus, kemudian hasilnya juga bagus. Karena dengan adanya pengawasan by manajemen baik itu di kehutanan maupun di perkebunan, ini bisa diawasi setiap tahun dan harus tanggung renteng. Jadi petak itu ada luasnya 20 sampai 50 hektar. Saya gitu. minta Pak Kemal menanggapi dan juga menjelaskan apa yang kita lakukan sejauh ini dan kenapa tidak sistem petak ini yang dianggap lebih baik, terutama melihat contoh di New Zealand.
Ya memang setiap pemangku kawasan atau pelaku usaha kegiatan bisnis itu apa namanya sudah ada amdalnya, sudah ada rencana kerjanya baik 5 tahunan itu di Permen nomor 12 bahwa kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan ini, setiap perusahaan itu diwajibkan ya perluasan tertentu itu mempunyai RPK, regu pemadam kebakaran tersendiri, ya, sarana prasarana tersendiri, kemudian juga dia juga sudah memetakan rawan-rawan kebakaran di wilayah itu karena memang berkaitan dengan gambut atau ada masyarakat di dalamnya dalam konteks konflik, juga sekat bakar. Jadi memang harus lebih profesional, ya, setiap apakah itu HTI atau perkebunan. Nah, selama ini memang berdasarkan laporan-laporannya itu selalu bagus-bagus, kemudian tapi ternyata terjadi kebakaran. Nah, kita ingin memastikan di lapangan. Makanya kami terjunkan beberapa tim belakangan ini untuk mengecek sejauh mana ketaatan terhadap bisnis tadi, ya. Nah, kalau tadi disebutkan soal sanksi administratif, dalam berapa bulan ke depan sih kita bisa melihat ada upaya tegas yang bisa kita saksikan dilakukan dari kementerian kepada korporasi? Pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Ditjen Gakum ini dalam beberapa hari, ya, kita ditugaskan 2-3 hari pengumpulan data pengawasan itu, kemudian itu sebagai bahan, dan jelas sudah terjadi di lapangan bukti-bukti dan lain sebagainya, ini sangat mudah. Itu beberapa hari, paling telat minggu depan sudah keluar. Baik, minggu depan kita tunggu. Pak Razak juga terima kasih sudah bersama dengan kita mengingatkan. Ini saya yakin banget ini bukan diskusi kita terakhir bicara soal darurat asap. Apalagi kalau puncaknya masih Oktober dan November. Pak Agus, semangat teman-teman di kepolisian. Kemudian juga Pak Topo. Jadi sejauh ini sekali lagi mengingatkan kita semua bahwa puncaknya adalah bulan November kemungkinan ya Pak ya? Oktober November. Tapi kapasitas terpasang pabrik-pabriknya juga di sini. Iya, kita masih punya pekerjaan rumah yang besar di berbagai sisi tentunya. Terima kasih sudah bergabung Pak Razak, Pak Topo, Pak Agus dan juga Pak Kemal. Tadi sudah Pak Yuryanto juga dari Kementerian Kesehatan. Kita geram, kita kesal, tapi kita juga harus terus melihat dengan optimis bahwa pemerintah melakukan upaya, meskipun kita inginnya lebih keras lagi dari sisi sanksi administratif, hukum, pidana perdata. Kemudian ini nih yang soal anggaran yang buat saya sih bikin kuselnya luar biasa Pak Topo. 385 miliar sudah habis yang dianggarkan tahun ini, malah sudah 500 miliar, akan minta tambah ke DPR 750 miliar. Sehingga kalau semuanya dipakai, maka tahun ini lebih dari 1 triliun kita gunakan untuk memadamkan api. Bayangkan uang sebanyak itu kita gunakan untuk hal yang disebabkan oleh para pembakar hutan dan lahan. Kita tutup malam hari ini. Saya Tina Talisa, besok kembali dengan Anda jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Selamat malam.